Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada malam hari ini dalam kebaktian doa hari Kamis 16 April 2020. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah lalu dalam hidup kita. Dan mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk dalam kebaktian doa. Kita mau menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita menaikkan setiap doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Mari saat ini kita mau katakan kepada Tuhan bahwa lebih dari segalanya ya Tuhan, ku berharap kepadamu. Karena ketika berada dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan ketenangan. Jiwa kita boleh merasakan ketenangan yang sesungguhnya di dalam naungan sayap Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lebih dari segalanya, ku berharap kepadamu. Mengharap
indah. Waktu-waktu yang begitu berharga Tuhan, yang Tuhan terus berikan di dalam hidup kami. Dan waktu ini pun adalah waktu yang begitu berharga ketika kami bisa datang bersekutu bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, walaupun kebaktian doa pada malam hari ini masih dalam suasana kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu mendengar setiap seru doa kami. Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, inilah persekutuan kami yang kami bawa di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap pujian, pengagungan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, Engkau yang menjawab seru doa kami ya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang paling indah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami pada malam hari ini, kami yang bersekutu bersama. Kami rindu Tuhan, persekutuan kami diberkati oleh Tuhan. Setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan lewat firman Tuhan yang akan ditaburkan, itu kembali menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman menjadi rema bagi setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kekuatan di hidup kita hanya kita dapati di dalam Yesus. Di luar Tuhan kita tidak mendapatkan apa-apa, karena Dia adalah Tuhan Yesus pribadi yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia yang selalu menopang kita. Oleh karena itu pada malam hari ini mari saya ajak kita bersama, kita mau datang kepada Tuhan, kita berseru berharap hanya di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
kita yang pasti, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk memasuki firman Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah terlambat menyatakan janjinya di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu yang
Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami sungguh Tuhan bersyukur kepada Engkau, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mengatasi segala keadaan dan segala kondisi dalam hidup ini. Sekalipun di luar sepertinya kondisi tidak terkendali, tapi kami tahu satu hal, semuanya keadaan dalam hidup ini, dalam dunia ini, semuanya ada dalam kendali dan tangan Tuhan yang perkasa. Dan itu kami sangat yakin dan kami sangat percaya. Bapak, saat ini kami akan renungkan firman-Mu. Minta pertolongan daripada Engkau Roh Kudus boleh bekerja, menolong dan memampukan kami. Supaya pada malam hari Tuhan kami memahami, mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam surga kami bersyukur untuk segala kebaikan dan segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom jemaat kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya setiap kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, sekalipun beberapa waktu ini kita tidak bisa ketemu secara intens dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam obrolan-obrolan kita, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ya, surat Paulus kepada jemaat Korintus pasalnya yang 15 ayatnya ke-58. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jemaat kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia, dikatakan Tuhan Yesus melakukan semuanya penuh dengan komitmen. Ya, dia melakukan semua kehendak Bapa dengan penuh komitmen. Ya, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Bapa, tapi Tuhan Yesus sangat mengerti, sangat paham visi yang diembankan Bapa kepada dia. Itu bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Karena itulah prinsip hidup seorang Tuhan Yesus. Prinsip hidup yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya itu adalah melayani dan terus melayani. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengerjakan visi ini dengan ketatan penuh dan tidak tergoyahkan. Mau keselamatan jiwanya terancam, mau orang tidak suka, mau orang melontani dia dengan batu, mau orang menolak kehadirannya, Tuhan tetap punya visi yang jelas bahwa dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ya, bahkan dikatakan bahwa ketatan Tuhan Yesus itu tidak tergoyahkan sampai akhir hidupnya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa Kristus Yesus yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah milik yang harus dipertahankan. Saudaraku, Tuhan Yesus rela menanggalkan keilahiannya, rela menanggalkan statusnya, sekalipun itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi bagi Tuhan itu bukanlah sesuatu yang penting. Asal ketika dia tanggalkan kesalahan itu, dia tetap bisa melayani orang-orang yang dia jumpai. Agar tidak ada perbedaan yang begitu jauh. Agar Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah mereka. Merasakan kesederhanaan manusia. Merasakan kehapaan manusia. Tuhan Yesus rela menanggalkan semua kesetaraan itu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dia mengambil rupa, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, sebuah komitmen untuk melayani. Ya, dalam keadaan sebagai manusia dikatakan ia sudah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Saudaraku, ini adalah sebuah visi yang begitu jelas, begitu tegas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi arah hidupnya. Kan kepada bagian ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus agar setiap orang percaya meneladani Kristus. Meneladani Kristus yang taat sampai mati, bahkan dikatakan mati di atas kayu salib. Ya, dalam keadaan apapun dikatakan hendaknya kita tidak goyah. Kita tetap teguh. Bahkan semakin giat kita melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kata teguh dalam bahasa aslinya itu adalah kokoh atau setia. Ya, dalam kesetiaan terkandung sebuah komitmen yang tinggi. Kesetiaan artinya bahwa tidak peduli keadaan, tidak peduli situasi, dia tetap ingat panggilannya, dia tetap melakukan panggilannya. Itulah makna kata setia. Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat bahwa kekristenan itu tidak mudah. Ya, kekristenan itu tidak mudah dan tidak murah. Berapa hari yang lalu ada seorang sepupu diskusi dengan saya. Dia katakan, kalau hanya dengan percaya Yesus sangat tidak adil. Kalau ada orang yang membunuh 100 orang, lalu ketika dia percaya Yesus, lalu dia mati dan dia masuk surga. Saya katakan surga itu di hadapan Tuhan tidak murah dan tidak murah. Ya, surga, untuk mendapatkan surga ada sesuatu yang harus kita pertahankan. Hidup kekristenan yang sungguh-sungguh taat di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kekristenan kita itu tidak mudah. Ada banyak ujian dan tantangan. Dan Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Paulus mengutip dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti tidak akan mampu dan kita pasti akan gagal. Kita pasti akan gagal. Hidup kekristenan kita tidak sesederhana itu. Hidup kekristenan kita diibaratkan bahwa kita sedang mempertahankan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, dan jangan sampai lepas dari tangan kita. Kita harus pertahankan itu sampai mati. Apa itu, saudara? Keselamatanmu dan keselamatanku. Saya kasih Tuhan, akhir-akhir ini tidak sedikit orang Kristen yang mulai goyah dalam imannya. Ya, efek daripada virus corona yang sangat-sangat memukul setiap sendi kehidupan manusia. Ada satu forum konselor yang saya ikuti, di sana banyak disiarkan, banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa begitu depresi, merasa begitu khawatir, merasa begitu ketakutan, merasa sepertinya kok Tuhan tidak campur tangan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Banyak dokter, banyak perawat yang datang dalam forum konseling itu, mereka merasa begitu khawatir, mereka merasa begitu ketakutan, mereka merasa begitu sedih ketika menyaksikan pasien-pasien yang mereka rawat satu persatu ya harus menyerah dalam maut. Kekhawatiran yang begitu luar biasa. Iman mereka goyah, iman mereka mulai tidak lagi teguh, dan mereka merasakan sepertinya Tuhan tidak menjawab doa mereka. Tapi terima kasih Tuhan, ketika ujian datang dalam kehidupan kita diingatkan untuk melekat terus kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Sebab firman Tuhan berkata bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu kasih Tuhan, situasi yang ada di sekitar kita tidak bisa kendalikan. Penyebaran wabah yang terus merebak di mana-mana, kita tidak bisa kendalikan dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa melekat kepada Allah. Kita hanya bisa berserah kepada Allah. Kita hanya bisa berseru kepada Dia, minta kekuatan kepada Allah untuk meneguhkan hati kita. Dan Dia kita tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan kita selalu ingat untuk giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi yang kasih Tuhan, marilah kita memperbarui komitmen kita di masa-masa setelah Paskah ini. Paskah ini istimewa buat kita. Saya percaya tidak akan terlupakan buat kita. Ini Paskah pertama mungkin dalam hidup kita yang tidak kita rayakan di gereja. Ya, Paskah pertama yang tidak kita rayakan dengan berkumpul dengan saudara seiman. Jumat Agung pertama yang mungkin tidak kita lakukan dengan minum perjamuan kudus bersama-sama di gereja. Paskah tahun ini istimewa.
Karena kita diingatkan begitu lemahnya kita, begitu terpuruknya kita, begitu tidak berdayanya kita, kalau kita tidak ada pemeliharaan daripada Tuhan. Bapak Ibu, baiklah kita tetap teguh melakukan pekerjaan Tuhan. Berserahlah penuh kepada Allah yang adalah pemilik kehidupan. Kekuatan kita, kemampuan kita, kekuatan kita tidak ada apa-apa. Berserah kepada Allah. Teguhkanlah dan kuatkan hatimu, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan meneguhkan hidupmu. Amin. Kita sampai berdoa. Ya Tuhan, kami berserah penuh kepada Engkau. Kami mengakui di hadapan Tuhan betapa lemahnya kami. Kami membutuhkan Engkau untuk menopang dan menguatkan kami. Syukur Tuhan, firman pada hari ini kembali meneguhkan dan menguatkan kami. Ya Tuhan, kami mengokohkan komitmen dan hati kami dan pengiringan kami kepada Tuhan, supaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami diingatkan satu hal: Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Makasih Bapa, pada kesempatan malam hari ini di rumah kami masing-masing kembali kami mau berdoa. Kami tidak henti-hentinya berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang menghadapi ujian yang besar, wabah corona yang masih belum tertanggulangi. Kami bersyukur Tuhan, walaupun korban-korban terus bertambah dari waktu ke waktu, tapi kami pun bersyukur banyak korban juga yang sudah sembuh dan pulih kembali. Tuhan Yesus, kami bersyukur ini harapan, ini adalah sesuatu yang baik, ini adalah sesuatu yang membawa semangat dan gairah buat kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan sampai ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Bapa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden kami, untuk jajaran menteri-menteri dan setiap pengambil keputusan yang paling sentral. Tuhan, kami berdoa, minta Tuhan jamah, minta Tuhan tolong mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya di tengah-tengah pergumulan dan tantangan dari bangsa ini Tuhan, mereka melihat ada kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan saat ini, serahkan untuk tim medis. Ya kembali Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka Tuhan harus berhadapan di depan menghadapi virus yang merebak ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, minta Engkau jamah, minta Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kami tahu Tuhan betapa mereka menahan kerinduan yang besar. Selama berapa waktu mereka tidak bertemu dengan suami, tidak bertemu dengan istri, tidak bertemu dengan anak, tidak bertemu dengan orang tua mereka. Ya Tuhan, kami bisa membayangkan betapa rindunya mereka, betapa mereka begitu kesepian Tuhan. Tapi mereka harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelayan masyarakat. Kami berdoa, minta Tuhan jamah, minta Tuhan tolong mereka. Ya Tuhan, sudah berapa banyak juga mereka menyaksikan orang-orang yang meregang nyawa harus menyerah Tuhan dengan virus ini. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan hati mereka, mental mereka, jiwa mereka. Minta Tuhan Kau jamah dan tolong mereka. Berkatilah Tuhan untuk para konselor yang juga menopang dan mendukung mereka. Dan banyak Tuhan tim medis ini yang dalam keadaan yang begitu lemah iman. Ada banyak mereka yang merasa begitu ketakutan, mereka begitu depresi Tuhan. Kami berdoa, minta Tuhan jamah, minta Tuhan tolong. Berkatilah konselor-konselor Kristen Tuhan yang juga menopang di bagian belakang. Engkau terus kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, supaya bisa mendukung dan bisa membantu, supaya tim medis ini Tuhan mereka bisa tersalurkan setiap emosi mereka. Makasih Bapa di surga, kami berdoa terus menyerahkan setiap pasien yang saat ini masih berjuang untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa, minta Tuhan Kau jamah mereka, beri hiburan kekuatan kepada mereka. Makasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala perkara yang sudah Tuhan izinkan terjadi atas bangsa dan negara kami. Kembali Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Ya Tuhan, kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Minta Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Kau terus kuatkan dan teguhkan hati gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, supaya Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka satu dengan yang lain, kami tetap ada dalam kasih Tuhan. Kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Makasih Bapa, saat ini hamba mau berdoa secara khusus menyerahkan untuk jemaat-jemaat GKPI Harapan Indah secara keseluruhan.
Ya Tuhan, ini sudah minggu yang keempat menjelang minggu kelima kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Ya Tuhan, hamba tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Hamba hanya bisa mendengar kabar mereka melalui WA, melalui telepon. Ya Tuhan, minta Engkau jamah mereka pribadi lepas pribadi, tolong mereka Tuhan, jamahlah mereka. Biar anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan menopang hidup mereka. Jika ada di antara mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, minta Tuhan Kau jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka kembali. Jika ada di antara mereka Tuhan yang sedang dalam keadaan yang lemah iman, mari Bapa Engkau topang mereka, kuatkan mereka, ingatkan mereka bahwa mereka punya Tuhan yang mengasihi mereka. Jika mereka sedang dalam pergumulan yang begitu pelik, kami berdoa minta Tuhan Kau juga jamah, hiburkan dan kuatkan mereka. Sebagai teman-teman tantangan iman yang harus mereka lalui, mereka melihat ada perpanjangan tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang karena tanggung jawab pekerjaan mereka masih tetap harus bekerja, bertemu dengan banyak orang di kantor. Ya Tuhan, mungkin ada kekhawatiran dalam diri mereka. Bapak berdoa minta Tuhan Kau jagai mereka, pelihara hidup mereka. Biar Tuhan mereka mengikuti arahan daripada pemerintah untuk menjaga jarak. Mereka menjaga pertemuan mereka dengan sesama. Ya Tuhan Yesus, tolong, kami tidak tahu Tuhan sampai kapan ini harus kami lalui. Tapi kami tahu satu hal, semuanya pasti akan selesai. Kami percaya semuanya pasti akan Tuhan pulihkan pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu, hiburkanlah dan kuatkanlah hati mereka. Supaya di tengah-tengah ujian yang harus kami lalui bersama-sama, kami tidak kehilangan pengharapan, tapi kami dikuatkan dan penghayatan kami bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami panjatkan di depan Tuhan. Mari cepat kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun berkat kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua.